Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang materi dari pertemuan ke-12 di mata kuliah pendidikan masyarakat. Nanti kita akan mempelajari tentang dua kategori ya, tentang kategori masyarakat pedesaan dan juga masyarakat perkotaan. Ya. Apa itu masyarakat? Nanti kita juga akan mempelajari sebenarnya masyarakat itu apa sih? Ciri-cirinya apa? Kemudian bisa disebut sebagai sebuah masyarakat itu ketika individunya seperti apa. Yang pertama, kita perlu mengetahui ciri-ciri masyarakat secara umum ya. Masyarakat secara umum adalah manusia yang hidup secara bersama. Jadi masyarakat itu mereka hidup secara kolektif bersama-sama, bukan hanya sendiri atau individu yang tinggal sendiri, bagaimanapun itu belum bisa disebut dengan sebuah masyarakat. Dan masyarakat itu mereka bergaul dalam waktu yang cukup lama, terjadi interaksi, mereka bergaul cukup lama, maka itu disebut sebagai masyarakat. Kemudian masyarakat ini mereka sadar bahwasanya mereka adalah satu kesatuan ya, satu kesatuan dan mereka merupakan satu sistem bersama. Jadi dalam masyarakat itu biasanya ada satu nilai atau satu kebiasaan yang itu menjadi konsensus bersama, di situ dijalankan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan masyarakat ini dibagi menjadi dua, ada masyarakat pedesaan dan ada juga masyarakat perkotaan. Nah, kita perlu belajar ya, ciri-ciri terkait masyarakat pedesaan dan juga masyarakat perkotaan. Pertama kita belajar dulu masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan itu ciri-cirinya bagaimana sih? Yang pertama hubungannya lebih mendalam ya. Masyarakat pedesaan ini mereka hubungannya lebih intens, lebih erat, lebih mendalam satu dengan yang lainnya. Sistem kehidupannya pun juga berkelompok ya. Dengan rasa gotong royong, kebiasaan gotong royong itu merupakan salah satu ciri khas masyarakat desa. Sebagian besar masyarakat desa ini mereka bekerja pada sektor pertanian maupun peternakan. Jadi dua sektor ini yang biasanya menjadi pekerjaan masyarakat desa. Adapun masyarakat kota ini berbeda dengan masyarakat desa. Masyarakat kota ini mereka cenderung individualis, artinya kurangnya sisi kehidupan keagamaan, kemudian mereka lebih mengurus diri sendiri daripada hidup secara kolektif. Kemudian di kota pembagian tugas atau job desk masyarakat itu terbagi secara jelas dan tegas ya. Berbeda dengan di desa memang kehidupannya sosial sekali ya, gotong royong sekali. Nah, akan tetapi kekurangan di desa, peluang atau lapangan pekerjaan itu lebih sedikit daripada di kota. Di kota ini banyak sekali peluang pekerjaan bisa didapatkan. Kemudian interaksi yang terjadi di kota ini berdasarkan kepentingan, bukan pribadi. Artinya ketika ada sama-sama punya kepentingan yang menguntungkan biasanya baru terjadi interaksi. Kemudian juga pembagian waktu penting ini mereka menyesuaikan, masyarakat kota ini menyesuaikan kebutuhan individu. Yang terakhir, perubahan sosial yang nyata terjadi di masyarakat perkotaan karena mereka terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. Jadi masyarakat perkotaan ini stylenya, sosialnya, psikologisnya itu mudah sekali berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi, menyesuaikan dengan perkembangan ya. Karena mereka cenderung lebih terbuka daripada masyarakat desa yang memang cenderung lebih mempertahankan tradisi yang ada. Selanjutnya perbedaan masyarakat kota dan masyarakat desa. Yang pertama dari segi jenis ya, masyarakat desa ini lebih homogen ya, artinya biasanya hanya satu, terdiri dari satu suku atau terdiri dari satu jenis. Sedangkan masyarakat perkotaan ini heterogen, banyak suku, banyak jenis, banyak model. Selanjutnya dari sisi kebersamaan, masyarakat desa ini menjunjung tinggi konsep kekeluargaan
dan kebersamaan. Berbeda dengan masyarakat kota. Masyarakat kota ini lebih ke individualis lah ya, artinya mereka mengandalkan diri sendiri dan juga mereka biasanya kalaupun kolektif itu kolektif dalam bentuk lembaga ya, kelembagaan. Selanjutnya masyarakat kota ini berorientasi pada rasionalitas dan fungsi. Adapun masyarakat desa lebih berorientasi pada tradisi dan juga status, apalagi status sosial di desa itu sangat dipandang sekali. Masyarakat desa dari segi mobilitas sosial itu lebih statis ya, artinya begitu-begitu terus ya. Mereka mengisolasi diri ya. Berbeda dengan masyarakat kota yang lebih dinamis, artinya mereka lebih terbuka, mereka lebih cepat berubah, menerima perubahan dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi kultural atau terkait dengan budaya, berbeda dengan antara di desa dan di kota ya. Di desa tadi lebih tradisional, lebih menjunjung tinggi kultur, berbeda dengan di kota yang lebih terbuka. Ya, mereka lebih ya menerima budaya luar lah, mereka lebih terbuka. Sedangkan dari sisi istilahnya sekuler atau tidak, masyarakat kota cenderung lebih sekuler. Adapun masyarakat desa ya jelas ya, karena mereka menjunjung tinggi tradisi, mereka biasanya lebih agamis atau mungkin secara ritual mereka lebih banyak menjalankan ritual daripada masyarakat kota. Yang terakhir, secara individualis atau kolektivisme, masyarakat desa lebih bersifat kolektif, sedangkan masyarakat kota seringkali bersifat individualis. Terakhir, ini ada sesi diskusi yang perlu kita sama-sama bahas ya. Terkadang masyarakat pedesaan terlihat masih kurang dalam hal ekonomi, namun keluarga mereka terlihat bahagia. Di sisi lain, dapat dilihat bahwa kebanyakan anak yang broken home itu berasal dari masyarakat kota. Entah karena masalah pekerjaan, orang tua, perceraian, dan lain sebagainya. Adakah hubungan antara pekerjaan dengan kebahagiaan dalam keluarga? Ini perlu kita diskusikan. Kalau menurut saya, broken home atau kebahagiaan itu ada banyak faktor ya. Dan juga apakah ada hubungan antara pekerjaan dengan kebahagiaan dalam keluarga? Ya ini bisa menjadi salah satu faktor dari sekian banyak faktor. Jadi bukan hanya satu faktor saja yang menyebabkan terjadi hal-hal tadi, tapi menurut saya ini juga bisa menjadi satu faktor yang menyebabkan hal-hal tersebut. Artinya karena pekerjaan itu kemudian timbul masalah-masalah. Tapi ya di desa pun juga masalah-masalah itu tetap ada. Bedanya mungkin karena teknologi itu belum terlalu sekencang di kota, banyak permasalahan di desa itu kurang terekspos ya. Adapun kalau di kota itu begitu ada masalah langsung mudah terekspos. Tapi kalau di desa enggak. Sebenarnya baik di desa maupun di kota masalah seperti tadi itu ada. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.